Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai bagaimana cara mengoperasikan MyBook Accounting Plus versi 18 untuk perusahaan jasa. Sebelumnya, di pertemuan kemarin kita sudah membahas sampai ke bagaimana cara menginput item pelayanan jasa beserta saldonya. Nah, kali ini kita masuk ke tahap menginput transaksi ya. Sebelumnya di sini Ibu sudah sediakan contoh transaksinya. Sekitar ada 10 transaksi ya yang nanti kita akan input beserta satu penyesuaian ya. Baik, kita langsung saja mulai. Kita buka MyBook Accounting Plus versi 18-nya terlebih dahulu. Lalu kita pilih open ya, karena kita menggunakan file yang sudah kita input di pertemuan sebelumnya. Kita klik open, kita cari file yang kemarin, ada di sini ya, Taruna Motor, open. Oke, kita pilih yang ketiga, I want to active ya di sini. Continue saja, klik OK, pilih no. Nah, muncullah tampilan dari menu Command Center ya. Kita mulai untuk transaksi yang pertama. Kita lihat di sini. Di sini ada bukti transaksi berupa bukti pengeluaran kas ya. Bukti pengeluaran kas. Di sini bukti pengeluaran kas itu ada dua ya. Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang jasa atau hutang dagang, dan yang kedua bukti pengeluaran kas non hutang jasa atau hutang dagang. Nah, kalau kita lihat di sini, keterangannya itu adalah untuk pembayaran gaji karyawan untuk bulan November. Berarti ini non hutang jasa ya. Jadi antara bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang jasa atau hutang dagang dengan non hutang jasa atau hutang dagang itu berbeda ya langkah menginputnya di aplikasi MyOb. Nah, di sini sudah komplit ya, ada nomor buktinya, ada tanggal transaksinya, terjadi transaksinya, ada nomor ceknya, dibayarkannya kepada siapa, nominalnya berapa, dan untuk apa ya. Kita langsung saja, karena di sini setelah kita identifikasi di sini ternyata transaksinya itu adalah bukti pengeluaran kas non pembayaran hutang jasa atau hutang dagang. Maka cara menginputnya adalah ke menu banking. Nah, di sini ada menu banking ya. Pilih spend money. Nah, berbeda kalau transaksinya itu adalah bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang jasa atau hutang dagang. Maka kita menggunakan menu ini, menu purchase, lalu pilih pay bill. Ya, seperti itu. Karena di sini non hutang jasa atau hutang dagang, maka kita masuk ke menu banking, lalu pilih spend money. Nah, inilah tampilan dari menu spend money ya. Kita langsung saja input. Sebelumnya di sini di pay from account kita ganti dulu menggunakan cash in bank karena ini adalah bukti pengeluaran kas ya. Use account saja. Teks inklusifnya jangan dicentang. Oke. Untuk bagian card kita pilih karyawan Taruna Motor. Karena di sini transaksinya itu adalah dibayar kepada karyawan Taruna Motor. Kalau misalnya belum ada, kita klik new ya. Klik new, lalu kita masukkan di sini karyawan Taruna Motor. Kalau sudah, oke. Nah, kalau sudah ada, tinggal pilih saja ya. Ini ada dua, jadi ada dua ya. Use card. Nah, seperti ini. Jadi otomatis di pay dan di memo ada ya. Untuk nomor cek kita lihat apakah ada nomor cek, ada ya. Kalau tidak ada nomor cek boleh diisikan dengan nomor bukti transaksi. Kalau ada diisikan nomor cek yaitu C09 strip 1 ya. Kita isikan di sini C09 strip 1. Tanggalnya awas ya, harus benar cara menginput tanggalnya, jangan sampai salah. Tanggal 2 Desember 2016.
seperti ini. Untuk amount, berapa nominalnya, kita lihat di sini, yaitu Rp7.880.000. Kita masukkan di sini Rp7.880.000. Di tab saja, di tab terus sampai bawah. Nah, di account di sini kita lihat, karena di sini transaksinya itu adalah pembayaran gaji untuk bulan November ya, berarti kita gaji di sini itu sudah menjadi hutang, berarti pembayaran beban hutang ya, hutang beban maksudnya. Hutang beban kita cari di sini. Hutang beban, hutang itu ada di kelompok hutang nomor 2 ya. Kita lihat apakah ada akunnya. Oh, ada ya, hutang gaji ya, wages and salaries payable. Kita pilih. Kalau misalnya tidak ada wages and salaries payable, yang tidak ada spesifik seperti ini, berarti kita menggunakan accrued expense ya. Karena di sini ada spesifik account-nya, wages and salaries payable, kita menggunakan ini saja, use account sebesar Rp7.880.000 di tab saja. Inilah cara menginputnya ya. Sebelum kita merecord, misalnya kita ragu apakah kita sudah benar menginput transaksinya atau belum, kita bisa ceknya dengan cara klik Ctrl R pada keyboard seperti ini. Nah, maka akan muncul jurnalnya. Jadi kita bisa bandingkan antara jurnal manual dengan jurnal yang kita akan input atau yang dihasilkan oleh aplikasi Mayob. Dan inilah jurnal yang dihasilkan oleh aplikasi Mayob. Kalau secara manual mungkin kita menjurnalnya itu debit terlebih dahulu ya, debit baru kredit. Tapi kalau di aplikasi Mayob itu menghasilkannya itu kredit dulu ya, kredit dulu baru debit. Kalau menggunakan bahasa Indonesianya, ini adalah jurnalnya kas di kredit sebesar Rp7.880.000. Karena logikanya kita mengeluarkan uang, berarti kas kita berkurang, sedangkan kas berkurang itu ada di kredit. Dan yang kedua adalah pembayaran hutang, berarti hutang kita berkurang. Hutang berkurang itu ada di debit, berarti hutang gaji di sini, ini wages and salaries payable itu adalah hutang gaji ya. Hutang gaji di sini akan berkurang, maka posisinya harus di debit sebesar Rp7.880.000 ya. Yang seperti ini. Jadi kita harus belajar harus tahu ya, belajar menggunakan istilah akuntansi biar nanti ketika kita praktek itu lebih memudahkan ya, lebih memudahkan. Kalau dirasa sudah yakin jurnalnya benar, kita boleh klik OK, lalu kita klik record seperti ini, cancel ya. Itulah langkah menginput transaksi pengeluaran kas non hutang jasa atau hutang dagang ya. Jadi masuk ke banking, ke menu banking, pilih spend money. Oke. Selanjutnya transaksi yang kedua, dokumen yang kedua adalah voucher kas kecil. Voucher kas kecil yang dibayarkan kepada CV perdana dengan keterangan pembelian perlengkapan kantor sebesar Rp250.000. Langkahnya dalam menginput di aplikasi Mayob itu langkahnya sama, menggunakan menu banking dan memilih spend money ya. Jadi kalau ada transaksi voucher kas kecil, langkahnya itu masuk ke menu banking, langkah inputnya ya, masuk ke menu banking lalu pilih spend money seperti ini ya. Bedanya kalau yang tadi karena transaksinya itu adalah bukti pengeluaran kas, berarti kan menggunakan kas atau kas di bank. Kalau ini menggunakan voucher kas kecil atau petty cash ya. Maka bedanya di pay from account-nya itu kita tidak memilih cash in bank tapi memilih petty cash seperti ini ya. Untuk
yang lainnya langkahnya sama, ikuti data yang ada di bukti transaksi ya. Seperti di sini nomornya P001, maka di sini kita isikan P001 tanggalnya tanggal 3 Desember 2016. Amonnya totalnya Rp250.000 dibayarkan kepada CP Perdana ya, karena tidak ada kita buat namanya di sini CP Perdana. Oke. Kita masukkan di sini di tab saja. Nah, kita lihat, kita masuk ke menjurnal. Di sini adalah pembelian perlengkapan kantor. Berarti logikanya secara manual kita menggunakan kas kecil untuk membeli perlengkapan kantor. Logikanya kas kecil kita akan berkurang karena dibelikan perlengkapan kantor, dan perlengkapan kantor kita akan bertambah. Perlengkapan itu kan masuknya ke kelompok aset ya. Kalau aset bertambah berarti berada di debit. Kita lihat, perlengkapan itu istilahnya kita langsung ke nomor 1 ya, karena kelompok aset biar lebih cepat. Store supplies ya, atau perlengkapan toko ya. Nah, di sini kita pilih ini sebesar Rp250.000, di tab saja, satu kali cukup. Kalau kita masih ragu apakah jurnal yang sudah kita input di sini sudah menghasilkan jurnal yang benar, kita boleh Ctrl R lagi di keyboard untuk mengeceknya. Nah, di sini di kredit Rp250.000 karena logikanya petty cash atau kas kecil kita akan berkurang, dan store supplies atau perlengkapan kita akan bertambah ya. Berarti jurnalnya sudah benar. Kalau sudah benar, klik OK, baru kita klik record, cancel ya. Seperti itu langkahnya kalau ada transaksi voucher kas kecil. Selanjutnya ada bukti penerimaan kas di dokumen 3 ya. Di sini bukti penerimaan kasnya itu diterima dari Tuan Pangestu untuk pembayaran faktur nomor F08001. Nah, kalau ada di keterangan ada pembayaran faktur seperti ini, itu berarti berhubungan dengan hutang atau piutang. Cara mengetahui apakah ini hutang atau piutang, kita lihat bukti transaksinya. Kalau di sininya bukti penerimaan kas, berarti ini adalah penerimaan piutang. Tapi kalau di sininya bukti pengeluaran kas, berarti di sininya pembayaran hutang ya. Jadi antara bukti penerimaan kas atau bukti pengeluaran kas, apabila ada keterangan ini berarti berhubungan dengan hutang atau piutang. Bedanya hanya di jenis bukti transaksinya ya, untuk mengetahui apakah itu hutang atau piutang. Karena di sini bukti penerimaan kas dan keterangannya pembayaran faktur, berarti ini berhubungan dengan pembayaran atau penerimaan piutang. Maka langkah menginput ke aplikasi Mayobnya itu menggunakan menu sales. Di sini ada ya sales, lalu pilih receive payment. Ada ya receive payment, diklik saja. Untuk deposit account-nya ini jangan dirubah, ini sudah benar cash in bank. Untuk customernya kita menerimanya dari siapa? Dari Tuan Pangestu ya. Diterima dari Tuan Pangestu, kita pilih di sini ada ya Tuan Pangestu. Kenapa ada? Karena ini adalah ada di data daftar piutang ya, atau daftar customer. Use customer, di amount receive-nya atau nominal yang kita terima itu adalah Rp2.250.000. Kita input di sini Rp2.250.000. Di tab saja. Payment methodenya kita bisa gunakan cash. Kita klik di sini. Cash. Untuk ID kita bisa isikan dengan nomor bukti transaksi ya, yaitu BKM 001
mau bukti transaksi, mau cek nomor cek, boleh BKM 001 di sini ya. Untuk tanggalnya harus ya, hati-hati, harus benar menginputnya, 4 Desember 2016, tanggal 4 bulan 12 tahun 2016. Di tab saja. Nah, karena di sini ada datanya ya, ternyata Tuan Pangestu memang benar mempunyai piutang ke perusahaan kita sebesar Rp2.250.000 dan hari ini per tanggal 4 itu dibayarkan. Maka data ini tinggal kita tab-tab saja. Di keyboard ya ada tab, di tab sampai ke amount applied-nya itu terisi dan out of balance-nya itu 0. Kita lihat di tab lagi. Nah, seperti ini ya. Amount applied-nya terisi dan out of balance-nya 0. Ya, sampai sini kita langsung klik record, selesai, cancel. Nah, itulah langkah apabila kita menginput transaksi penerimaan piutang jasa atau piutang dagang. Kita langsung lanjut ke dokumen 4. Nah, di dokumen 4 ini adalah faktur. Faktur di sini bisa untuk transaksi berupa transaksi kredit ya. Berupa transaksi kredit, kita lihat di sini transaksinya itu adalah pendapatan jasa servis. Nah, langkahnya kita inputnya di menu sales di sini. Kita lihat dulu, karena di sini di kofaktornya itu adalah nama perusahaan kita, berarti ini adalah termasuknya ke penjualan atau sales. Kalau di sini bukan nama perusahaan kita, berarti itu termasuk ke transaksi pembelian ya. Tapi kalau ada transaksinya, bukti transaksinya itu adalah faktur, berarti itu adalah transaksi kredit. Itu cara membedakan apakah itu transaksi pembelian kredit atau penjualan kredit. Karena di sini nama perusahaannya itu adalah perusahaan kita, di bukti transaksinya, maka ini adalah transaksi penjualan secara kredit. Kita lihat cara menginputnya ke menu sales, lalu pilih enter sales. Teks inklusifnya jangan dicentang. Di customer kita input nama customernya itu siapa, Tuan Baharudin. Kita input di sini Tuan Baharudin ya. Selanjutnya di sini ada termin atau term, itu terminnya N/30 ya. Kita lihat di sini ada ini ya, tanda panah, kita klik tanda panah. Di payment is due-nya kita isikan in a given of days. Diskon day-nya tidak ada karena tidak diskon, kita isikan di balance today-nya aja 30. Karena diskonnya tidak ada, cukup isikan ini in a given of days, payment is due sama balance today ya. Oke. Net per 30 atau N per 30. Untuk di invoice ada nomor buktinya adalah F09001. Di sini kita boleh isikan F09001 tertanggal 5 Desember 2016, 5 bulan 12 tahun 2016. Seperti ini. Customer PO nya boleh kita kosongkan, di tab langsung di description, karena transaksinya itu adalah di sini pendapatan jasa servis, boleh kita ketikkan pendapatan jasa servis. Seperti ini di tab. Nah, di account kita masukkan akun pendapatan ya. Ini income ya, sudah di sini ada income. Income itu adalah pendapatan ya. Di use account, di tab, dan di amount kita masukkan nominalnya Rp1.750.000, Rp1.750.000. Di tab saja. Dan di sini tanpa menggunakan pajak ya. Berarti di sini jenisnya NT. Kalau sudah, sebelum kita merecord, kita cross check dulu boleh. Apabila kita merasa ragu, Ctrl R saja.
Nah, di sini ada jurnalnya ya. Logikanya kita bandingkan dengan kita menjurnal secara manual. Di sini itu transaksinya itu adalah pendapatan jasa servis ya. Jadi pendapatan jasanya itu belum dibayarkan oleh Tuan Baharudin. Jadi baru diterbitkan fakturnya. Berarti logikanya kita itu mempunyai piutang dari Tuan Baharudin sebesar Rp1.750.000. Berarti akun piutang ini itu akan bertambah. Piutang itu bertambah posisinya di debit ya. Sedangkan pendapatan perusahaan Taruna Motor itu bertambah juga. Sedangkan pendapatan bertambah itu akan berada di kredit. Ya, jadi kita sudah mempunyai dua akun dengan posisi yang berbeda. Kita lihat di sini. Benar ya, account receivable Rp1.750.000 berada di debit karena bertambah piutangnya, dan pendapatan atau income itu bertambah juga berada di kredit sebesar Rp1.750.000. Ya, jadi sudah benar ya. Kalau sudah, klik OK. Record. Cancel. Ya, itulah langkah menginput transaksi penjualan kredit pada perusahaan jasa ya. Selanjutnya, dokumen kelima adalah transaksi bukti pengeluaran kas untuk pembayaran hutang usaha faktur dengan faktur C14534. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa bukti pengeluaran kas itu ada dua jenis, yaitu pembayaran hutang usaha atau hutang dagang, dan yang kedua non hutang usaha atau hutang dagang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar cara menginput yang non hutang jasa ya, atau hutang usaha. Nah, sekarang ada transaksi yang hutang usaha. Berarti langkahnya adalah ke menu purchase lalu pilih pay bill. Ya. Berarti kalau ada transaksi bukti pengeluaran kas berupa pembayaran hutang usaha atau hutang jasa atau hutang dagang, kita menggunakan menu purchase atau purchase pilih pay bill ya. Seperti ini. Kita langsung menginputnya. Kita membayarnya ke PT Honda sebesar 7 juta rupiah dengan tanggalnya itu 6 Desember 2016 ya. Kita masukkan sini PT Honda, ada ya, use supplier, nomor ceknya kita lihat C092 ya, kita input di sini C092, tanggalnya itu tanggal 6 Desember 2016. Di tab saja, nominal yang dibayarkan adalah 7 juta rupiah. Ketikkan di sini. Ya. Di tab saja sampai ke amount applied-nya itu terisi ya, dan out of balance-nya harus 0. Jadi kita tab saja menggunakan keyboard seperti ini sampai ke amount applied-nya terisi. Nah, seperti ini, dan tab satu lagi sampai out of balance-nya 0. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik record. Misalnya timbul lagi keraguan, boleh kita cross check lagi dengan menekan Ctrl R pada keyboard ya, seperti ini. Karena di sini kita membayar hutang menggunakan kas, berarti kas kita akan berkurang, kas perusahaan ya, kas perusahaan akan berkurang, dan hutang kita pun akan berkurang. Kalau kas berkurang akan berada di kredit, sedangkan hutang akan berkurang berarti berada di posisi debit. Betul ya posisinya? Jadi cash in bank, kas di bank, account payable itu adalah hutang. Lalu kita klik OK. Record ya. Cancel. Nah, itulah langkah menginput transaksi pembayaran hutang usaha atau hutang jasa. Kalau kita perhatikan, antara penerimaan piutang dengan pembayaran hutang itu langkah-langkahnya sama ya.
Langkah penginputannya sama, hanya berbeda menunya. Kalau pembayaran hutang usaha itu menggunakan menu purchase pay bill tadi ya, sedangkan penerimaan piutang itu menggunakan menu sales receipt payment. Kalau langkahnya tadi kita sudah praktekkan itu sama langkahnya, hanya beda menu inputnya saja. Seperti itu ya. Kita lanjut ke transaksi ke-6. Ini adalah transaksi voucher kas kecil. Voucher kas kecil langkahnya sama, menggunakan menu banking, spend money. Berarti pay from akunnya menggunakan petty cash. Dibayarkan kepada PLN ya di sini. Tidak ada, diklik new saja, kita buat PLN. Oke. Kita pilih PLN P002 tanggal 7 Desember. Kita isikan di sini. Tanggal 7 Desember. Nominalnya itu adalah Rp150.000 untuk pembayaran listrik ya, atau beban listrik. Rp150.000. Kita lihat akun beban listrik itu adalah, nah ini ya, electricity ya, atau electric use account. Di tab saja, lalu kita klik record, cancel. Itu ya, jadi sama cara menginputnya, layaknya menginput voucher kas kecil. Selanjutnya, bukti penerimaan kas pembayaran faktur atau penerimaan faktur ya, pembayaran faktur, betul. Karena di sini buktinya itulah bukti penerimaan kas, berarti jelas ya ini adalah penerimaan piutang. Langkahnya sama dari objek Bandung ya. Langkahnya sama, ke menu sales, receipt payment. Diterima dari objek Bandung, use customer. Diterimanya sebesar 3 juta. Tanggal 10 ya, 3 juta. Ininya dipilih cash saja. Tanggalnya tanggal 10 dengan nomor cek CK2 ya. Tanggal 10 bulan 12 tahun 2016 ya. Kita tinggal tab-tab saja sampai ke amount applied-nya terisi dan auto balance-nya 0. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik record, cancel. Seperti itu ya, langkahnya sama. Selanjutnya, bukti pengeluaran kas pembayaran utang usaha itu sama, langkahnya menggunakan menu purchase. Karena pembayaran utang usaha, pilih pay bill. Dibayarkan kepada Astra sebesar Rp8.250.000 tanggal 11 Desember. Kita masukkan Astra, nomor ceknya C093, tanggalnya tanggal 11 bulan 12 ya, tahun 2016. Amountnya Rp8.250.000. Nah, kenapa lebih di sini? Mungkin di sini ada hubungannya dengan, kita lihat ya. Kita lihat di file yang, nah ini mungkin pembayarannya itu lebih dari jangka waktu ya. Ternyata ada denda sebesar Rp1.250.000. Berarti maksudnya ke finance ya, atau ini kita lihat, bisa kita lihat di Ctrl R di jurnalnya. Nah di sini cash in bank, dibayar membayarkan hutang ya, piutangnya berkurang, dan account payable itu masuknya ke finance atau denda ya. Record ya. Di sini harusnya ada akun.
Nah, karena tidak ada, let this expand ya, atau denda telat pembayaran kita buat saja. Berarti nomornya nomor 9 ya, other expense 1.300 saja karena belum ada. Kita masukkan let this expand. Nah, ini adalah akun untuk denda telat pembayaran hutang. Kalau misalnya denda telat pembayaran piutang itu nama akunnya let this collected ya. Atau ini juga bisa let this expand, bisa let this paid ya. Oke, kita masukkan di sini let this expand. Ini use account. Oke, kita kontrol E lagi. Nah, sudah ada ya, record, cancel. Nah, itulah langkah menginput transaksi pembayaran hutang ya kalau ada denda ya. Selanjutnya adalah nota kontan. Di sini adalah kalau nota kontan itu adalah bukti transaksi untuk tunai ya, atau penjualan tunai. Berarti ini transaksinya langsung dibayarkan pendapatan jasanya. Langkahnya sama ke menu sales, enter sales, sama dengan ketika kita menginput transaksi penjualan kredit ya. Kita lihat dibayarkan kepada Tuan Asep. Kita ketikkan Tuan Asep saja cukup. Oke, kita masukkan Tuan Asep, tanggalnya untuk tanggal 20 Desember, nomor buktinya NK09001. Tanggalnya tadi tanggal 20 Desember ya, 20. Nah, seperti ini. Di sini bisa ketikkan pendapatan jasa ya, pendapatan jasa. Di tab kita masukkan akun income atau akun pendapatan, nominalnya 5 juta tanpa pajak. Nah, ini bedanya kalau transaksi secara kredit atau non tunai itu kita langsung merecord ya. Tapi kalau misalnya transaksinya tunai, baik itu penjualan tunai atau pembelian tunai, di sini kita bisa lihat di pay today ya. Kita isikan di pay today di sini itu nominal sesuai dengan total amount di atasnya, 5 juta ya. Sampai nanti balance due-nya itu harus 0. Itu bedanya antara tunai dan kredit ya. Kalau tunai itu ada tambahan pengerjaan. Di pay today-nya di sini di paling bawah diisikan dengan nominal dari total amount. Kita input 5 juta. Lalu kita tab sampai balance due-nya 0. Tab. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita masih ragu, bisa kita Ctrl R. Kita lihat di sini terjadi piutang. Jadi ada 2 jurnal munculnya ya. Dikreditkan dulu, diibaratkan penjualan kredit, lalu kita menerimanya langsung per tanggal yang sama ya, seperti itu. Kita langsung klik record, cancel, seperti itu ya. Selanjutnya ada voucher kas kecil. Nah, ini sama menginputnya ke menu apa? Betul, menu banking, spend money. Lalu kita pilih di pay from account-nya itu adalah petty cash. Nama dibayarkannya kepada Muhammad Rizky dengan keterangan keperluan pribadi pemilik atau PRIPE ya, atau PRIPE. Tanggal 25 Desember. Kita input di sini. Karena tidak ada namanya, kita new saja, dibuat M Rizky, kita ketikkan. Oke. Kita masukkan use card, nomor ceknya P003,
tanggalnya itu tanggal 25 Desember. Nah, amountnya itu 1 juta ya. Nah, di tab berarti akunnya itu adalah akun Prive atau Pripe ya. Kita lihat. Nah, kalau di sini namanya itu adalah istilah akuntansinya itu adalah Rizky Drawing ya. Drawing itu berarti Prive. Tapi kalau kapital itu modal ya. Kita menggunakan Rizky Drawing, di tab saja kita lihat jurnalnya, petty cash dan Rizky Drawing. Betul ya. Klik record. Cancel. Nah, itulah langkah menginput transaksi ya. Nah, kita sudah belajar menginput 10 transaksi. Dan di sini ada transaksi penyesuaian ya, transaksi penyesuaian. Kita input satu saja. Langkahnya kalau ada transaksi penyesuaian atau ayat jurnal penyesuaian, itu kita inputnya ke menu account di sini. Pilih record journal entry. Ya. Kita lihat di sini. Nomor buktinya itu adalah BM121. Kita input di sini. Di jurnal boleh ya, BM01. Tanggalnya itu biasanya tanggal akhir bulan ya. Tuh, tanggal 31 Desember 2016. 31 bulan 12 tahun 2016. Memonya boleh kita ketikkan penyesuaian. Di tab saja, kita lihat jurnalnya. Di sini bukti memorial kepada teknisi akuntansi dari Rizky. Isi memonya itu adalah telah diterima rekening koran dari Bank Permata pertanggal 31 Desember 2016 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue atau pendapatan bunga itu sebesar 5 juta rupiah dan bank service charge atau administrasinya itu adalah 300.000 rupiah. Bagaimana kita cara menginputnya atau menjurnalnya? Maka kita di sini terlebih dahulu ada perhitungan sedikit ya. Pendapatan bunga kita menerimanya 5 juta, tapi kita harus membayar administrasi sebesar 300.000 rupiah. Berarti uang yang kita terima itu adalah 4.700.000, yaitu dari 5 juta dikurangi 300.000 rupiah. Jadi ya uang yang kita terima itu adalah 4.700.000 rupiah masuk ke kas perusahaan. Berarti logikanya kas perusahaan atau kas di bank itu bertambah. Kalau kas bertambah berada di posisi debit. Betul. Berarti kita cari di sini cash in bank terlebih dahulu sebesar 4.700.000 rupiah. Di tab. Dan kalau di sini kalau penyesuaian kita menjurnalnya layaknya kita menjurnal secara manual ya. Jadi ada kolom. Bedanya tidak ada nomor tanggalnya di atas. Kalau misalnya secara manual kan ada tanggal, ada nomor account, ada nama akun, ada debit, ada kredit. Kalau di sini account, name, debit, kredit, tanggalnya di atas. Seperti itu ya. Di tab saja. Untuk akun yang kedua, di sini ada tertera bank service charge atau beban administrasi ya. Kita lihat di sini ada bank service charge sebesar di sini 300.000 rupiah. 300.000 rupiah ya. Masukkan di sini 300.000 rupiah. Kenapa? Karena beban bertambah itu berada di debit. Nah, berarti ini totalnya sudah 5 juta dan di kredit itu adalah interest revenue, pendapatan bunga, karena pendapatan bertambah berada di posisi kredit. Kita masukkan di sini interest revenue, use account, di tab. Nah, 5 juta. Balance ya antara debit dan kredit kita bisa lihatnya di sini. Total debit 5 juta rupiah, total kredit 5 juta rupiah. Kalau sudah, kita klik record. Cancel. Ya. Jadi seperti itu kalau ada transaksi penyesuaian.
Nah, itulah beberapa transaksi yang sudah kita input. Kalau misalnya kita mau cek atau mau lihat keseluruhan dari transaksi yang sudah kita input, boleh kita klik transaction journal di sini. Lalu kita ketikkan, karena di sini periodenya itu adalah 1 Desember 2016, 1 bulan 12 tahun 2016 sampai di tab saja 31 Desember 2016. Nah, seperti ini. Untuk keseluruhannya kita pilih all. Nah, ini adalah transaksi yang sudah kita input secara kronologi atau sesuai tanggal terjadinya transaksi kronologis ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 7 sampai ke tadi penyesuaian tanggal 31 ya. Kalau misalnya kita mau lihatnya sesuai dengan kelompoknya, misalnya ini general, ini adalah jurnal umum atau penyesuaian. Di sini adalah untuk pengeluaran kas, kalau disebut ya, kalau receive itu penerimaan, sales penjualan, purchase pembelian, atau denda balai inventory itu menyangkut dengan persediaan ya. Nah, di sini persediaannya itu kemarin di pertemuan sebelumnya sudah menginput saldo awal perlengkapan dan saldo awal aset tetap, itu kan masuknya ke persediaan perusahaan. Kita close saja. Nah, itulah langkah bagaimana menginput transaksi yang terjadi di perusahaan jasa, yang biasanya terjadi di perusahaan jasa. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau kalian kurang memahami, boleh kalian tanyakan ke Ibu, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.